Berlatar di Spanyol, cerita dimulai dari curhatan Judith Flores. Judith bercerita kalau Judith punya mantan pacar bernama Fernando, tapi selama pacaran, Judith selalu merasa hubungan itu kosong dan tidak pernah benar-benar memuaskannya. Judith bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan farmasi bernama Muller. Beberapa bulan lalu, Judith hampir saja dipromosikan jadi eksekutif termuda di sana. Namun, harapan itu kandas begitu saja. Entah karena sudah kebiasaan atau supaya terlihat baik di mata atasan, setiap pagi Judith selalu membawakan kopi untuk bosnya, Monica. Sore itu, Monica mengajak Judith makan malam. Tapi, Judith menolak karena Judith harus menyelesaikan laporan tentang perusahaan cabang Q1 yang sedang bermasalah. Akhirnya, Monica pergi dengan seorang karyawan lain, Miguel. Miguel, ¿te animas? Yo. Setelah lembur dan menyelesaikan laporan itu, Judith meletakkannya di meja Monica dan memutuskan untuk pulang. Saat tiba di parkiran, Judith tanpa sengaja mendengar suara Monica dan Miguel. Ternyata mereka punya hubungan diam-diam. Melihat apa yang mereka lakukan di atas kap mobil, Judith jadi terbawa suasana. Maklum, Judith sedang jomblo dan segala hal yang begitu jadi terasa tertarik untuknya. Keesokan paginya, Judith kembali menjalani rutinitas. Membelikan kopi untuk Monica dan berdesakan di lift bersama para pekerja dari lantai lain. Tapi kali ini ada yang berbeda. Judith bertemu dengan seorang pria brewokan. Tak lama kemudian, listrik di gedung padam. Judith yang punya gangguan kecemasan langsung terlihat gelisah. Judith mulai gatal-gatal karena kalau terlalu lama dalam situasi yang bikin stres, kulitnya bisa beruntusan. Mendengar itu, pria misterius itu mencoba menenangkannya dan bahkan meniup bagian leher Judith yang terasa gatal. Tanpa disangka, dari pertemuan singkat itu mereka langsung merasa tertarik satu sama lain. Judith bahkan memberikan nomor teleponnya kepada pria tersebut. Tepat saat itu, pintu lift terbuka dan Judith langsung syok ketika tahu siapa pria itu sebenarnya. Pria itu adalah Eric Zimmerman, anak pemilik perusahaan yang nanti akan mengambil alih bisnis keluarga setelah ayahnya wafat. Pues a mí me parece el típico. Setelah berbicara sebentar dengan Eric, Judith dipanggil Monica. Rupanya Eric menolak saran restrukturisasi cabang Q1 yang Judith ajukan. Jadi Monica meminta Judith untuk membuat ulang laporannya dari awal. Las oficinas que no cumplan, que cierres la puerta, Judith. Malam itu, Judith pulang lebih larut dari biasanya karena harus menyelesaikan laporan yang diminta ulang. Monica, yang mengira Judith sudah pulang sejak sore, kembali melanjutkan aktivitasnya dengan Miguel. Tidak ingin mengganggu, Judith memilih bersembunyi dan menunggu suasana aman. Di tengah situasi canggung itu, Eric justru muncul dan mulai menggoda Judith. Judith berusaha menjaga jarak karena aturan perusahaan cukup jelas. Karyawan tidak boleh menjalin hubungan dengan bos atau rekan kerja. Tapi Eric seperti tidak memusingkan hal itu. Tanpa melihat keadaan, Eric langsung menawarkan Judith untuk makan malam. Bahkan, Eric menyatakan kalau besok akan menjemput Judith, tanpa memberi kesempatan Judith untuk menolak. Keesokan harinya, ketika Judith sedang bermain dengan kucing kesayangannya, Eric benar-benar datang ke rumahnya. Eric bisa mengetahui alamat Judith dari data perusahaan. Judith awalnya menolak karena masih ingin memegang teguh aturan perusahaan. Está claro que pensar. Diría algo menos informal. Namun, setelah sedikit berpikir, Judith akhirnya luluh dan meminta Eric menunggu sebentar supaya Judith bisa bersiap-siap. Setibanya di restoran, Judith mulai merasa lebih rileks bersama Eric. Apalagi sejak awal, Judith memang punya ketertarikan pada pria itu. Esa diré que estaba atrapada. Namun, kejadian berikutnya langsung mengubah suasana. Eric mengajak Judith masuk ke balik tirai untuk mencicipi hidangan penutup, tapi ternyata Eric membawanya untuk menonton sebuah pertunjukan yang tidak pantas. Judith langsung syok dan memilih pergi tanpa berkata apapun. Merasa bersalah karena meninggalkan Eric begitu saja, Judith akhirnya mengirim pesan permintaan maaf malam itu. Keesokan harinya, Eric datang lagi, kali ini sambil membawa mobil klasik yang Judith suka. Eric meminta maaf atas kejadian semalam, dan mengaku tidak ingin memaksa hal yang bukan nyaman bagi Judith. Sikap itu membuat Judith luluh, dan Judith bersedia menghabiskan waktu bersama Eric. Setelah jalan-jalan sambil mengajak anjing-anjing dari tempat penampungan, Eric mengajak Judith ke rumahnya. Di sana, Eric kembali mencoba mendekat.
Judith yang sudah merasa lebih percaya akhirnya mau bermain dengannya sambil mata tertutup. Bahkan Judith mengizinkan Eric merekam dan memutar kembali video mereka. ¿Estás segura? Namun, suasana langsung berubah ketika Judith melihat ada wanita lain yang ikut muncul di rekaman itu. Perasaan jijik dan marah muncul begitu saja. ¡Gente! ¡Eres un puto pervertido! Tiene que ser una sorpresa, porque si te lo decía... ¡Nada de lo que tienes! ¡Nada! Untuk melampiaskan emosinya, Judith pergi latihan tinju di gym. Saat sedang memukul samsak dengan penuh amarah, ada seorang cewek yang terus memperhatikannya. Tatapan itu membuat Judith mulai mempertimbangkan ulang apa yang sebenarnya dilakukan Eric dan bagaimana Eric memperlakukan Judith selama ini. Esok harinya, Monica dan Eric memanggil Judith ke ruangan mereka. Eric ingin Judith ikut menghadiri meeting di kantor cabang Q1 di Barcelona karena laporan yang digunakan nanti adalah laporan yang Judith tulis sebelumnya. Namun Judith menolak. Judith bilang pekerjaannya yang lain menumpuk gara-gara laporan yang Eric minta revisi. Jadi dia perlu waktu untuk menyelesaikannya. Sigue teniendo los datos. Para mí es muy importante conocer su... Saat pulang ke rumah, Judith menemukan kucingnya dalam kondisi sangat lemas. Judith langsung membawa kucingnya itu ke dokter hewan. Sayangnya kucing Judith dinyatakan meninggal karena faktor usia. Kepergian kucingnya membuat Judith benar-benar terpukul. Di tengah kesedihan itu, Eric muncul di waktu yang tepat saat Judith butuh tempat bersandar. Walaupun masih marah, Judith meminta Eric untuk menemaninya malam itu saja. Pagi berikutnya, Eric membawakan kopi dan menyiapkan sarapan untuk Judith. Sikap itu membuat Judith sedikit tenang. Judith kemudian bertanya apakah Eric benar-benar serius mengajaknya ke Barcelona. Eric menegaskan bahwa Eric serius karena hanya Judith yang memahami situasi cabang Q1 dengan baik. Judith memperingatkan Eric kalaupun Judith ikut ke Barcelona, bukan berarti Judith bersedia diajak bermain. Eric santai saja menanggapi, mengatakan kalau ada banyak wanita yang menyukainya. Jadi bukan hanya Judith yang bisa diajak bersenang-senang. Eric juga menegaskan kalau Eric tidak ingin jatuh cinta atau terikat dengan satu wanita. Kalimat itu membuat Judith sedikit kesal karena diam-diam Judith berharap Eric punya perasaan yang sama dengannya. Setibanya di kantor, Judith kembali menemui Eric. Judith menyatakan bahwa Judith akan ikut ke Barcelona dengan satu syarat, mereka harus tidur di kamar terpisah. Jika nanti Judith bersedia bermain, Eric harus menjelaskan semua aturannya. Dalam perjalanan ke Barcelona, ponsel Eric terus berbunyi. Ada seorang wanita bernama Beta yang berulang kali menghubunginya, tapi Eric memilih mengabaikannya. Setiba di Barcelona, Judith sempat merasa senang karena fasilitas yang diberikan benar-benar mewah. Tapi suasana hati itu langsung runtuh keesokan paginya saat Eric datang ke lokasi rapat sambil menggandeng seorang wanita bernama Amanda, manajer keuangan kantor cabang Q1. Kehadiran Amanda membuat Judith merasa tidak dianggap, seolah Judith hanya figuran yang dibawa tanpa tujuan jelas. Los inversores y mucho tipo más concepto. Saat rapat berlangsung, Eric tetap mengirim pesan berisi godaan kepada Judith. Judith membalas dengan nada ketus. Tak butuh waktu lama, Eric menghentikan rapat dan menyuruh semua orang keluar kecuali Judith. Eric beralasan ingin membahas hal penting dengan Judith. Begitu ruangan kosong, Judith langsung menanyakan alasannya dibawa ke Barcelona jika Eric sudah punya Amanda. Eric menjelaskan bahwa Amanda hanyalah salah satu orang yang menolak laporan Judith sebelumnya. Judith menegaskan Judith tidak mau ada di posisi orang ketiga. Eric hanya tertawa dan mengingatkan bahwa Eric memang tidak pernah ingin menjalin hubungan serius. Karena cemburu dan emosi, pertengkaran itu malah berakhir dengan mereka bermain di atas meja rapat. Dari ekspresi Amanda dan beberapa karyawati lain yang melihat sekilas, Judith semakin yakin bahwa Judith bukan perempuan pertama yang Eric ajak berpetualang. Semakin dalam Judith masuk ke dunia Eric, semakin banyak aturan dan perilaku yang terasa melanggar batas moral. Kali ini, Eric mulai memperkenalkan Judith pada permainan lain. Meski Judith belum sepenuhnya masuk ke level permainan tersebut, tapi sesuatu berubah setelah mereka menghabiskan malam bersama. Eric tiba-tiba bersikap dingin. Keesokan paginya, Eric menyuruh Judith pulang lebih dulu dan mengambil waktu libur. Eric bilang Amanda saja sudah cukup untuk menangani semua urusan kantor cabang. Perjalanan pulang dengan jet pribadi Eric terasa berat bagi Judith. Judith tidak langsung kembali ke Madrid. Judith mampir ke Jerez untuk bertemu ayah dan keluarganya. Untuk menjernihkan pikiran, Judith ikut pesta warga.
Di sana, Judith bertemu Fernando, mantan pacarnya. Keduanya akhirnya bersama lagi, dipicu rasa kosong dan galau yang Judith bawa sejak Barcelona. Keesokan harinya, setelah selesai motoran, Judith terkejut melihat Eric muncul tiba-tiba. Yang lebih mengejutkan lagi, Eric bilang kalau Eric merindukan Judith. Padahal saat di Barcelona, dia sendiri yang menjauh dan bahkan memanfaatkan jabatannya untuk membuat Judith merasa tidak dianggap. Porque si has venido hasta aquí, Walau masih kesal, Judith tetap mengajaknya berkeliling kota. Ayahnya yang melihat keduanya bersama tampak ikut senang, seolah tahu kalau putrinya sedang jatuh cinta. Ketika Judith dan Eric menikmati suasana kota masa kecil Judith, mereka tak sengaja bertemu dengan Fernando. Begitu melihat Judith bersama lelaki lain, Fernando langsung menunjukkan rasa cemburunya. Fernando merasa tidak terima Judith memperlakukannya seolah tidak berarti, apalagi setelah kejadian di pesta semalam. Namun Judith tegas. Judith bilang hubungan mereka sudah selesai dan Fernando hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak perlu diulang. Selesai menghadapi mantan yang belum move on, Eric mengajak Judith ke pesta temannya. Tapi sebelum ke sana, Eric memperingatkan kalau pesta itu dipenuhi para pemain. Jadi Judith harus benar-benar memikirkannya dulu. Untuk memberi Judith waktu mengambil keputusan, Eric mengajaknya mampir dulu ke rumah beberapa temannya. Sebelum mereka berangkat, ayahnya meminta Eric menjaga Judith. Dari cara bicaranya, jelas ayah Judith melihat kalau keduanya saling jatuh cinta. Ha sido un placer, John Manuel. Venga, un abrazo, picha. Ven. Dalam perjalanan, ponsel Eric kembali berdering. Nama Beta muncul lagi. Tapi seperti sebelumnya, Eric langsung mengabaikannya. Kali ini, Judith mulai penasaran. Judith tancap gas dan memaksa Eric menceritakan siapa sebenarnya Beta. Akhirnya, Eric menjelaskan bahwa Beta adalah mantan pacarnya selama 2 tahun. Hubungan itu berakhir setelah Beta ketahuan selingkuh dengan ayah Eric sendiri. Sejak kejadian itu, Eric mengaku sulit mempercayai cinta dan takut menjalin hubungan serius dengan siapapun. Teman yang akan mereka datangi bernama Frida dan Andreas, pasangan yang juga pemain seperti Eric. Frida adalah perempuan yang pernah muncul di video bersama Eric dan Judith. Frida dan Andreas memang menjalani pernikahan yang terbuka. Semakin lama Judith bergaul dengan mereka, semakin dalam pula Judith mengenal dunia permainan tersebut. Judith mulai nyaman berdiskusi dan adu strategi bersama Frida dan Andreas. Karena kedekatan dengan Frida itu juga, Judith akhirnya memutuskan untuk datang ke pesta temannya Eric. Di sana, Eric memperkenalkan Judith dengan temannya bernama Alex. Dari situ, kalian tentu bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Namun setelah malam itu, Eric tiba-tiba menghilang. Tidak ada kabar, tidak menjawab telepon, dan tidak meninggalkan pesan apapun. Judith sadar Eric sudah pergi. Kemungkinan besar Eric pulang ke Jerman tempat keluarganya tinggal. Perlahan, Judith mulai menata kembali hidupnya tanpa Eric. Judith menjalani rutinitas seperti biasa. Judith juga memberitahu Miguel bahwa Judith sudah tahu tentang hubungannya dengan Monica, tapi Miguel tidak perlu takut karena Judith tidak berniat menceritakan hal itu kepada siapapun. Sekarang, Judith lebih memprioritaskan dirinya sendiri. Judith berani menolak lembur dari Monica karena ingin ke gym. Di sana, Judith mulai membuka pertemanan dengan perempuan yang dulu sering memperhatikannya. Judith bahkan mengajak perempuan itu latihan sparring dan memberi beberapa masukan. Untuk pertama kalinya, Judith merasa hidupnya kembali berada di bawah kendalinya sendiri. Suatu hari, Monica akhirnya memberikan promosi kepada Judith sebagai manajer keuangan. Di satu sisi, Judith merasa bangga karena usahanya selama ini terbayar. Tapi di sisi lain, ada rasa kosong di dalam dirinya, karena satu hal yang tidak bisa digantikan oleh jabatan apapun, Eric. Judith menelpon ayahnya hanya untuk menanyakan kabar, tapi ayahnya langsung tahu kalau putrinya sedang patah hati. Cara Judith bicara saja sudah menggambarkan semuanya. Hemos hablado de la muerte de mamá. Igual no hay nada que hablar, mi vida. ¿Y tú? Hingga pada suatu pagi, tanpa tanda-tanda sebelumnya, Eric kembali muncul dalam hidup Judith. Tidak ingin lagi terseret perasaan lama.
Judith berusaha menjauh, namun Eric akhirnya buka suara dan mengaku kalau dia jatuh cinta pada Judith. Dia bahkan bilang akan tetap berada di tempat itu sampai Judith memberikan jawaban. Tidak ingin jadi tontonan satu kantor, Judith meminta Eric menyelesaikan semuanya di rumah, jauh dari mata orang lain. Di sana, Eric mulai menjelaskan. Eric mengakui kesalahannya karena pergi tanpa satu kata pun. Katanya, Eric kembali ke Jerman untuk menenangkan diri dan memikirkan perasaannya terhadap Judith. Setelah merenung cukup lama, Eric baru menyadari satu hal. Eric benar-benar jatuh cinta. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Judith sudah terlanjur tidak percaya. Judith takut Eric akan berubah pikiran sewaktu-waktu. Pengalaman masa lalunya membuat Judith mudah merasa cemas, apalagi jika harus menjalani hubungan dengan seseorang yang pernah menghilang tanpa kabar. Eric berjanji, dengan sungguh-sungguh, Eric tidak akan mengulanginya lagi. Eric bertekad, berubah, dan ingin membuktikan dirinya. Perlahan, sikap Eric mencairkan rasa curiga Judith. Pada akhirnya, Judith luluh dan menerima Eric sebagai pacarnya. Keesokan malamnya, Judith kembali mengajak Eric untuk bermain, hanya satu ronde saja. Tapi kali ini, giliran mata Eric yang harus ditutup. Tanpa sepengetahuan Eric, Judith mengundang teman gym yang ditemuinya kemarin untuk ikut bergabung. Sayangnya, keputusan sederhana itu justru jadi awal kehancuran hubungan mereka. Teman gym yang baru dikenal Judith itu ternyata adalah Beta. Judith sama sekali tidak tahu kalau wanita itu dikenal sebagai Beta, karena saat berkenalan, wanita tersebut memakai nama aslinya. Nama Beta hanya panggilan yang digunakan orang-orang tertentu saja. Setelah hubungannya dengan Eric kembali kandas, Judith memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Judith ingin menata ulang hidupnya dan mencoba menikmati waktu dengan melakukan solo touring. Di perjalanan itu, Judith mulai menyadari satu hal penting. Judith tidak mau lagi terjebak dalam cinta yang salah. Judith ingin mengendalikan hidupnya sendiri, bukan hidup di bawah kendali orang lain seperti yang terjadi saat bersama Eric.